Teman-teman, pasti di sini ada yang lagi nggak baik-baik aja, ada yang lagi galau, ada yang lagi seneng banget, ada yang lagi sedih gitu ya. Nah, pasti teman-teman gitu ya, pasti pernah terbesit dalam diri teman-teman semua kalau Allah kasih ujian misalkan kayak gini. Ya Allah, kenapa sih aku tuh dikasih ujian kayak gini? Ya Allah, kenapa harus aku misalkan? Ya Allah, kenapa capek banget? Pokoknya mah selalu nanyain kenapa gitu ya. Daripada mengeluh gitu ya. Kalau kalian lagi ngerasa kayak gitu, mending kita itu semuanya bermuhasabah gitu ya sama Allah. Sama diri kita sendiri maksudnya. Apakah tata cara doa kita udah bener, terus segala perintahnya udah dilakuin, terus segala larangannya udah dijauhin gitu ya. Nah, kalau jawabannya belum, pantas gak gitu kita tuh ngeluh kayak gitu, minta sama Allah banyak dan pengen dikabulin gitu ya. Sedangkan kita tuh selalu mempertanyakan apa yang udah Allah kasih gitu ya. Karena ujian juga merupakan sebuah nikmat gitu ya, merupakan rizki. Teman-teman, kenapa sih gitu ya kita tuh harus berdoa sama Allah gitu ya? Ya itu tadi gitu ya, karena kita tuh sebagai seorang hamba gitu ya, kita tuh butuh sama pencipta kita gitu. Karena Allah yang selalu ngasih buat kita. Seperti hadis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa gitu ya. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku mengabulkan doamu. Nah, Allah itu pasti ngabulin doa kita gitu ya. Misalkan belum terrealisasi di dunia gitu ya, Allah pasti ngasih apa yang kita mau gitu yang belum Allah kabulkan di akhirat gitu. Nah, karena Allah itu selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu. Misalkan kita pengennya A, B, C gitu, tapi kata Allah ya kamu butuhnya cuma A aja gitu ya. Nah, karena Allah itu tidak mengabulkan doa yang muncul dari keinginan kita, karena kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Allah yang tahu yang terbaik buat kita ke depannya, kita mau kayak gimana gitu ya. Pokoknya Allah maha tahu dan kita tuh nggak tahu apa-apa gitu ya, tapi kita kadang suka ngedikte dan pengennya tuh selalu instan gitu ya. Nah, teman-teman, gak apa-apa gitu ya kalau misalkan kita ngerasa capek, ngeluh gitu ya. Karena itu tuh sebenarnya Allah sedang menguji kita gitu ya, menguji keikhlasan kita. Nah, kita tumpahin semuanya sama Allah ya. Pertama-tama udah pasti gitu ya, kita curhat, ya Allah aku tuh capek udah ngelakuin ini itu gitu ya. Misalkan ya Allah aku tuh pengennya tuh gini, pengennya gitu ya, nggak apa-apa omongin aja gitu ya semuanya. Da Allah mah maha tahu gitu ya. Da Allah tuh emang pengennya kita tuh kayak gitu karena Allah itu penciptanya dan Allah itu maha sempurna gitu ya. Jadi Allah itu pasti tahu yang terbaik gitu ya. Terus abis itu misalkan belum nemuin solusi gitu, misalkan cerita ke teman gitu ya, kan di sini banyak tuh kakak kelas atau ke adik kelas atau seumuran gitu ya. Pokoknya mah cari temen yang bikin nyaman lah gitu ya buat cerita, kayak pas kemarin-kemarin gitu ya. Nah, pokoknya mah itu healing terbaik itu ya baca Quran tetap gitu ya. Karena jangan sampai kita tuh mau segalau apapun, mau secapek apapun, Quran tuh bener-bener ditinggalin, jangan gitu ya. Sehari itu ya haruslah ada ya minimal tilawah gitu, atau misalkan ngedengerin murotal gitu ya. Intinya mah selelah apapun kita gitu ya, tetap harus ingat bahwa kita tuh di dunia ini teh itu cuman taat sama ibadah sama Allah gitu, bukan yang lain gitu ya. Karena capek kalau misalkan kita terus-terusan jadi apa yang orang pengen gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa, mending enjoy aja gitu. Yang penting kita bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu, bisa tetap ibadah nikmat kayak gitu. Yang penting waktunya juga terpakai sama hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Gitu kan. Simple sebenarnya mah gitu, tapi dah ngelakuinnya mah nggak semudah itu ya, cuman ya butuh proses gitu. Nah, buat teman-teman juga yang lagi ngerasa capek tilawah, misalkan teh sehari menit 5 juz, encan kajian, encan piket, encan pokoknya mah jangan ngerasa ngerasa ya Allah aku teh meni gini-gininya pesantren teh, jangan ngerasa kayak gitu karena kalian tuh yang di sini semuanya adalah orang pilihan Allah gitu.
gimana caranya biar kita tuh jadi hamba terbaik di hadapan Allah kayak gitu. Misalkan yang capek ziyadah gitu ya, menit masuk sehalaman teh menit seminggu gitu ya, ya nggak apa-apa gitu, karena emang rezeki orang kan beda-beda gitu ya. Terus misalkan murojaah, ya Allah nih aku mah baru bisanya juga sehari 7 juz misalkan teh ya nggak apa-apa, orang lain udah 10 juz gitu ya, kita baru 7 juz kan bedanya 3 gitu, sama-sama di atas 5 lah gitu. Kayak gitu ya, pokoknya mah banyak syukur lah, soalnya kita mah nggak akan pernah cukup ya kalau misalkan kitanya nggak bersyukur. Nah makanya itu tadi, Allah mah pasti ngasih yang terbaik buat kita gitu ya. Jangan terlalu mendikte dan jangan terlalu pengen yang instan. Alhamdulillah ya, semangat semuanya, muziyadah, tilawah, murojaah. Terus teh buat yang kerja emang-emang atau Pak Ajo atau siapa pokoknya yang nonton ini ya, semua di rumah semangat melakukan aktivitas kalian, yang penting bermanfaat untuk semuanya.